Ya ampun, ternyata kamu tukang di rumahku, Mas. Untung kita udah cerai. Kalau enggak mana bisa aku punya rumah mewah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang tukang bangunan sederhana mengangkat semen dengan tubuh penuh keringat. Lalu tiba-tiba mantan istrinya yang sedang hamil menunjuknya, sambil tertawa terbahak-bahak. Suaminya berdiri di samping, ikut mengejek. Semua orang di sekitar menertawakan lelaki itu, seakan-akan hidupnya hanyalah sebuah bahan hinaan. Ia hanya diam, menunduk, menahan perih di dada. Tidak ada yang tahu rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang sedang berkembang, berdiri deretan rumah baru yang masih setengah jadi. Disitulah Fajar, seorang lelaki berusia 35 tahun, bekerja setiap hari. Tubuhnya legam terbakar matahari. Pakaiannya lusuh penuh bercak semen, namun matanya tetap menyimpan keteguhan. Sejak pagi buta, Fajar sudah memanggul karung semen dari truk ke lokasi pembangunan. Nafasnya berat, pundaknya pegal, tapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap butir keringat yang jatuh, ia anggap sebagai jalan rezeki yang halal. Asal aku bisa makan hari ini, itu sudah cukup, gumamnya lirih sambil menempuk debu dari bajunya. Bagi orang sekitar, Fajar hanyalah tukang bangunan biasa. Mereka melihatnya sebagai lelaki yang gagal dalam rumah tangga, apalagi setelah bercerai dari istrinya. Sejak itu, kabar buruk dan bisikan miring sering ia dengar. Ada yang bilang Fajar terlalu miskin untuk menafkahi keluarga. Ada juga yang menuduhnya lelaki tak berguna. Padahal, yang mereka tidak tahu, di balik semua itu Fajar menyimpan luka yang dalam sekaligus sebuah rahasia besar. Meski hatinya sering perih mendengar bisikan tetangga, Fajar tetap memilih diam. Ia tidak punya waktu membalas dengan kata-kata, karena baginya bekerja lebih penting daripada meladeni hinaan. Yang penting, aku tidak mengambil hak orang lain. Allah pasti lihat usahaku, ucapnya dalam hati setiap kali rasa sedih datang. Hari itu, saat matahari menanjak tinggi, Fajar duduk sebentar di pinggir pondasi rumah yang sedang ia bangun. Ia mengeluarkan bekal sederhana, nasi dengan tempe goreng yang sudah dingin. Sambil makan, ia menatap rumah yang masih setengah jadi. Ada rasa aneh di dadanya, seolah rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan sesuatu yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Namun sebelum ia sempat larut dalam pikirannya, suara tawa pekerja lain membuyarkan lamunannya. Fajar, jangan melamun terus, nanti tempenya habis dimakan angin, teriak salah satu kawan kerjanya sambil tertawa. Fajar hanya tersenyum kecut, mencoba membalas dengan ramah, walau hatinya kembali terasa kosong. Ia tidak tahu, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan membuka luka lama, sekaligus memulai kisah besar yang tak pernah ia duga. Di balik keteguhan wajah Fajar yang terlihat tegar, ada luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Setiap kali ia memikul karung semen atau mengaduk pasir dengan sekop, pikirannya kerap melayang pada masa lalu, tepat saat rumah tangganya hancur. Fajar pernah sangat mencintai seorang perempuan bernama Dewi. Mereka menikah dengan sederhana, tanpa pesta mewah, hanya doa-doa yang tulus dari keluarga dan tetangga. Saat itu, Fajar yakin kebahagiaan bisa dibangun dengan cinta dan kesetiaan, meski tanpa harta berlimpah. Namun keyakinan itu tidak bertahan lama. Awalnya, rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja. Dewi masih mau hidup sederhana, makan seadanya, tinggal di rumah kontrakan kecil, dan memakai pakaian sederhana. Tapi, setelah bertahun-tahun, rasa lelah itu mulai muncul. Dewi semakin sering membandingkan hidupnya dengan teman-temannya yang suaminya dianggap sukses. Mas,
Sampai kapan kita begini terus? Tetangga kita bisa punya motor baru, bisa jalan-jalan ke kota, bisa beli emas untuk istrinya. Sedangkan aku cuma pakai perhiasan imitasi dan baju ini saja. Ujar Dewi suatu malam, suaranya bergetar penuh kekecewaan. Fajar terdiam. Ia menatap wajah istrinya yang dulu selalu tersenyum lembut, kini berubah penuh tuntutan. Ia ingin menjelaskan bahwa rezeki tidak bisa dipaksa datang dalam semalam, bahwa ia sedang berusaha keras. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Semakin hari, pertengkaran semakin sering terjadi. Dewi mulai sering pulang dengan wajah masam, bahkan terkadang pulang larut malam setelah berkumpul dengan teman-temannya. Fajar hanya bisa berdoa, berharap istrinya sadar bahwa rumah tangga bukan soal pamer harta, melainkan soal saling menguatkan. Namun doa itu seakan tak pernah terjawab. Suatu pagi yang mendung, Dewi mengucapkan kalimat yang membuat hati Fajar runtuh. "Mas, aku gak bisa terus begini. Aku lelah. Aku ingin hidup lebih layak. Aku ingin berpisah." Bagaikan disambar petir, Fajar tak mampu berkata apa-apa. Ia menatap mata istrinya, berharap ada sedikit keraguan yang bisa ia genggam. Tapi mata itu sudah dingin, seolah tak ada cinta lagi yang tersisa. Hari perceraian itu datang begitu cepat. Di depan hakim, Dewi mengucapkan kata cerai tanpa menoleh sedikit pun. Fajar hanya bisa menunduk. Tangannya mengepal menahan getar di dada. Usai sidang, Dewi melangkah pergi dengan langkah pasti, meninggalkan Fajar sendirian di ruang pengadilan yang dingin. Sejak hari itu, hidup Fajar berubah. Rumah kontrakan yang dulu mereka tinggali terasa semakin sepi. Piring makan di dapur hanya untuk satu orang. Kasur tipis di kamar terasa luas tanpa pasangan. Malam-malamnya diisi dengan doa panjang, berharap Allah memberi kekuatan agar ia mampu bertahan. Namun di balik kepedihan itu, Fajar berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membalas dendam, tidak akan menjelekkan Dewi di hadapan orang lain. Ia memilih diam, bekerja lebih keras, dan membiarkan waktu yang menjawab segalanya. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah, di saat semua orang melihat Fajar hanya sebagai tukang bangunan biasa, ia sebenarnya sudah merancang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mengaduk semen. Tak butuh waktu lama setelah perceraian itu, kabar mengejutkan sampai ke telinga Fajar. Dewi, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini telah menikah lagi. Bukan dengan lelaki biasa, melainkan dengan seseorang yang disebut-sebut mapan dan berwibawa. Namanya Arman. Arman dikenal sebagai pria berpenampilan rapi, pandai berbicara, dan terlihat selalu membawa mobil setiap kali datang ke desa. Ia sering menjadi pusat perhatian, apalagi ketika berbaur dengan warga di acara hajatan atau pertemuan desa. Orang-orang memandangnya sebagai sosok ideal, tampan, berduit, dan penuh percaya diri. Hari ketika kabar pernikahan itu sampai, Fajar sedang duduk di warung kopi kecil di ujung desa. Seorang tetangga mendekat sambil berbisik, "Jar, mantanmu itu sudah menikah lagi. Suaminya orang kota, kaya, punya banyak usaha. Katanya sekarang Dewi hidup senang." Fajar terdiam. Tangannya yang memegang gelas kopi sedikit bergetar. Ia menunduk, menatap kehitaman kopi yang berputar pelan, seolah mencoba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Kalau itu yang terbaik buat dia, semoga bahagia, ucapnya lirih. Namun, hatinya terasa seperti diremas. Hari-hari berikutnya semakin sulit bagi Fajar. Hampir setiap orang yang ditemuinya selalu membicarakan tentang pernikahan Dewi dengan Arman. Bahkan ada yang tanpa malu berkata di depannya, "Untung Dewi cerai sama kamu, Jar. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa hidup enak seperti sekarang." Ucapan itu menusuk telinga, tapi Fajar tetap tersenyum tipis, meski dadanya terasa sesak. Ia hanya menjawab, "Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing." Lalu ia kembali bekerja, seolah tak terguncang, padahal malamnya ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, bertanya dalam doa, "Ya Allah, kenapa jalan hidupku harus seperti ini?"
Tak lama setelah itu, Dewi dan Arman mulai sering terlihat di desa. Mereka mengendarai mobil berwarna hitam mengilap, dengan pakaian serasi dan senyum lebar. Dewi, yang dulu rela makan tempe dan sambal bersama Fajar, kini tampil anggun dengan gaun cantik, tas bermerek, dan wajah penuh kebanggaan. Suatu sore, ketika Fajar baru saja pulang dari proyek dengan baju penuh keringat dan debu, ia tanpa sengaja berpapasan dengan mereka di jalan. Dewi yang duduk di kursi depan mobil menurunkan kaca jendela. Dengan nada sinis, ia berkata, "Mas Fajar, hidupmu nggak berubah ya? Masih aja jadi tukang bangunan. Untung aku nggak sama kamu lagi. Coba kalau aku bertahan, mungkin aku sekarang masih tinggal di kontrakan reot itu." Arman yang duduk di sebelahnya ikut tertawa kecil, menambahkan, "Iya Dewi, kamu beruntung sudah memilih jalan yang tepat. Lihat saja, sekarang kamu tinggal di rumah mewah, bukan di gubuk jelek." Fajar menunduk. Ia tidak membalas, hatinya perih, tapi ia memilih diam. Baginya, harga diri bukan ditentukan dari jawaban penuh amarah, melainkan dari kesabaran menghadapi kenyataan. Ia tahu, suatu hari nanti Allah pasti tunjukkan kebenaran. Sejak hari itu, setiap kali Dewi melihat Fajar, senyumnya selalu penuh hinaan. Ia seperti menemukan kepuasan dengan merendahkan lelaki yang dulu pernah ia panggil suami. Dan Arman, dengan gaya angkuhnya, sering menepuk bahu Fajar sambil berkata, "Kerja yang rajin ya, biar rumahku cepat selesai." Fajar hanya menatap ke tanah, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati ia berucap, "Aku bukan siapa-siapa di mata kalian sekarang, tapi suatu hari nanti Allah akan tunjukkan siapa yang sebenarnya lebih kuat." Dan hari itu semakin dekat, tanpa mereka sadari. Hari itu, matahari menyengat lebih terik dari biasanya. Angin kering berhembus, membawa debu halus yang menempel di kulit. Fajar, dengan kaos lusuh penuh bercak semen, sedang memanggul karung berat menuju pondasi rumah yang hampir selesai. Nafasnya terengah, keringat bercucuran, tapi ia tetap melangkah mantap. Di tengah aktivitas yang melelahkan itu, suara deru mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan deretan rumah yang sedang dibangun. Para pekerja menoleh, sebagian berhenti bekerja sebentar untuk melihat siapa yang datang. Dari dalam mobil, turunlah Arman dengan kemeja rapi, wajah penuh percaya diri. Ia berjalan santai sambil merapikan kancing lengannya. Tak lama kemudian, pintu di sisi lain terbuka, menampakkan sosok Dewi yang kini sedang hamil besar. Wajahnya berseri, meski senyum itu bukanlah senyum lembut seperti dulu. Senyum itu berubah menjadi seringai angkuh. Fajar yang sedang mengangkat semen, tanpa sengaja berpapasan pandang dengan Dewi. Waktu seakan berhenti. Ingatan masa lalu sekejap berputar di benaknya. Hari pernikahan sederhana mereka, malam-malam penuh doa, hingga hari pahit perceraian. Semua menghantam dadanya sekaligus. Namun yang terdengar justru tawa kecil dari bibir Dewi. Ia menoleh pada Arman, lalu menunjuk ke arah Fajar, sambil berkata cukup keras, agar pekerja lain juga mendengar. "Itu kan mantanku, Mas. Lihat, masih jadi tukang bangunan juga. Untung aku nggak sama dia lagi. Kalau nenggak, mana bisa aku punya rumah sebagus ini." Arman ikut tersenyum sinis, menambahkan, "Betul sayang, orang kayak dia memang cocoknya jadi kuli, bukan pemimpin keluarga." Ucapan itu disambut tawa beberapa orang di sekitar, yang tanpa sadar ikut mempermalukan Fajar. Fajar terdiam. Karung semen di pundaknya terasa makin berat, bukan hanya karena isinya, tapi karena beban hinaan yang menancap di hatinya. Ia menurunkan karung itu perlahan, mengusap keringat di wajahnya, lalu menunduk. Hatinya ingin berteriak, ingin menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, ingin membalas semua kata-kata itu. Tapi lidahnya keluh. Dewi berdiri lebih dekat, tangannya mengusap perut buncitnya sambil berkata dengan nada pamer, "Mas Fajar, lihatlah, aku sebentar lagi jadi ibu, tinggal di rumah besar,
hidup mapan. Dan kamu masih seperti dulu, berlumuran debu dan keringat. Suasana semakin ramai. Beberapa pekerja lain saling berbisik. Ada yang menahan senyum, ada yang kasihan. Tapi semua mata menatap ke arah Fajar, menunggu reaksinya. Namun yang dilakukan Fajar hanyalah menarik napas panjang, lalu menjawab lirih, "Semoga rumah ini membawa kebahagiaan untuk kalian berdua." Ia lalu kembali mengangkat semen, seakan tidak terjadi apa-apa. Jawaban itu membuat Dewi terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Fajar akan setenang itu. Tapi rasa angkuhnya terlalu besar untuk memberi ruang pada rasa iba. Ia malah berbisik ke Arman. Lihat, dia bahkan enggak punya harga diri untuk melawan. Arman tertawa kecil, menepuk bahu Fajar saat lewat. Lalu berkata, "Kerja yang cepat ya, biar rumahku segera bisa kami tempati." Fajar menunduk, tangannya mengepal kuat. Di dalam dadanya ada badai besar yang ia tahan. Ia sadar, saat ini bukan waktunya membuka siapa dirinya. Ia memilih diam, meski hatinya perih bagai diiris pisau. Tak ada yang tahu, di balik kesabaran itu tersimpan rahasia besar. Rahasia yang kelak akan membuat semua orang di sana ternganga tak percaya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Fajar. Sejak pertemuan tak terduga dengan Dewi dan Arman di lokasi proyek, suasana kerja tidak lagi sama. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para pekerja, bahkan beberapa di antaranya secara terang-terangan menjadikan Fajar bahan olokan. Itu loh mantan suami Bu Dewi. Kasian banget ya, ditinggal demi yang lebih mapan." Wajar sih, siapa juga yang mau hidup menderita terus sama tukang bangunan. Kalau aku jadi Dewi, juga pasti milih suami baru yang bawa mobil, bukan yang bawa sekop. Kata-kata itu menusuk telinga Fajar setiap kali ia lewat. Meski sebagian besar diucapkan sambil tertawa, tapi tawa itulah yang paling menyakitkan. Ia hanya menunduk, pura-pura tidak dengar, meski hatinya tergores semakin dalam. Suatu siang, ketika matahari tepat di atas kepala, dan semua pekerja beristirahat makan siang, Arman dan Dewi kembali datang ke lokasi. Kali ini mereka membawa minuman segar dan makanan untuk para pekerja. Semua orang langsung mendekat dengan senyum lebar, menerima suguhan itu sambil mengucapkan terima kasih. Fajar yang duduk agak jauh, membuka bekalnya sendiri, nasi dingin dengan ikan asin kecil. Ia mencoba tidak peduli, tapi tiba-tiba suara Dewi terdengar, cukup keras untuk semua orang. "Lihat tuh Mas, Fajar masih aja makan nasi sama ikan asin. Dulu tiap hari aku yang masak buat dia, nggak pernah ngerasain makanan enak. Untung sekarang aku punya suami yang bisa kasih aku segala yang aku mau." Semua orang tertawa. Arman ikut tersenyum sinis, lalu menimpali. Ya beginilah nasib orang yang enggak punya masa depan. Dia hanya bisa lihat istrinya bahagia sama orang lain. Fajar terdiam. Sendok di tangannya bergetar, nasi di mulutnya terasa pahit. Tapi ia tetap menelan, tetap berusaha tenang. Ia tahu, jika ia membalas, semua orang hanya akan semakin menertawakan. Ia menunduk lebih dalam, menutup rapat wajahnya agar tidak terlihat air mata yang hampir jatuh. Salah seorang pekerja muda, mungkin karena ikut terbawa suasana, dengan enteng berkata, "Pak Fajar, jangan sedih. Siapa tahu nanti rezeki Bapak naik, bisa punya istri baru juga. Tapi ya, jangan yang suka ninggalin." Ucapan itu disambut tawa lebih keras. Fajar menutup bekalnya, tak sanggup lagi menelan makanan. Ia bangkit, berjalan menjauh, lalu duduk di belakang bangunan yang belum jadi. Angin kering menerpa wajahnya, membawa debu yang menempel di keningnya yang basah oleh keringat. Ia menatap langit biru yang panas, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, aku lemah. Tapi aku yakin Engkau kuat. Aku dihina, direndahkan, bahkan oleh orang yang dulu aku cintai. Tapi aku percaya Engkau tidak tidur. Engkau pasti punya rencana." Doa itu ia ucapkan dengan suara bergetar, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Di saat semua orang melihatnya sebagai lelaki kalah,
Fajar justru memupuk kekuatan dari keyakinannya pada Allah. Namun, ia tidak tahu bahwa ejekan ini hanyalah permulaan. Tekanan yang lebih berat akan datang, hingga membuatnya hampir runtuh. Tapi dari sanalah rahasia besar yang ia simpan perlahan akan terbuka. Hari-hari terus berjalan. Semakin dekat waktu serah terima rumah, semakin sering pula Arman dan Dewi datang ke lokasi proyek. Setiap kedatangan mereka selalu menjadi tontonan. Para pekerja bersemangat menyambut. Anak-anak kampung ikut mengintip. Bahkan ibu-ibu yang lewat sengaja memperlambat langkah hanya untuk melihat pasangan yang dianggap sempurna itu. Dan setiap kali Fajar berada di sana, suasana selalu berubah menjadi tak nyaman. Bisikan-bisikan sinis kembali terdengar, seolah semua orang berlomba-lomba menunjukkan betapa malangnya nasib Fajar. Kasian banget ya, ditinggal istri terus lihat mantannya bahagia sama orang lain. Lihat bajunya, selalu kotor penuh semen. Nggak pantas berdiri di dekat Bu Dewi sekarang. Cocoknya jadi kuli seumur hidup. Kalimat-kalimat itu tak lagi disembunyikan. Mereka mengucapkannya terang-terangan, sambil tertawa, bahkan ada yang melirik langsung ke arah Fajar untuk memastikan ia mendengar. Fajar hanya bisa menunduk. Tangannya tetap bekerja, meski jemarinya kadang bergetar. Ia belajar menguatkan hati, meyakinkan diri bahwa diam adalah jawaban terbaik. Tapi batinnya mulai lelah. Suatu sore, ketika semua pekerja berkumpul di bawah pohon besar untuk melepas penat, Dewi dengan perut buncitnya berjalan santai sambil tersenyum lebar. Ia mengenakan gamis baru berwarna pastel, tas menggantung di bahunya, dan wajahnya dipulas tipis dengan make up. Semua mata tertuju padanya. Alhamdulillah, sebentar lagi aku dan suami bisa pindah ke rumah baru. Gak sabar rasanya tidur di kamar luas dengan AC, bukan lagi di rumah kontrakan sempit. Ucapnya lantang. Orang-orang langsung bersorak, ikut mengucapkan selamat. Dewi menoleh sekilas pada Fajar, lalu dengan nada yang seakan biasa saja, ia berkata, "Mas Fajar, terima kasih ya sudah bantu kerja keras. Meski, ya, hidupmu tetap gini-gini aja, tapi setidaknya kamu masih bisa lihat aku bahagia." Tawa pun pecah di sekelilingnya. Arman yang berdiri di sampingnya menambahkan, "Kalau bukan karena keringat orang-orang kayak dia, mungkin rumah kita nggak akan cepat jadi. Jadi biarin saja, biar dia kerja sekuat tenaga." Namanya juga kuli kata-kata itu menghantam Fajar seperti pukulan keras. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu pahit. Dari balik matanya, ada air yang hampir pecah, tapi ia menahannya dengan menatap tanah. Tetangga-tetangga yang mendengar malah ikut terpengaruh. Seorang ibu berbisik pada yang lain, "Memang benar juga, Fajar itu kasihan. Dulu punya istri cantik, sekarang sendirian, kerja kuli. Hidupnya nggak naik-naik." Yang lain menimpali, "Iya, makanya jangan salah pilih suami. Harus cari yang mapan." Bisikan itu menampar Fajar lebih keras daripada debu yang menempel di wajahnya. Ia bukan hanya dihina di depan mata, tapi juga dijadikan contoh buruk dalam kehidupan orang lain. Malam itu, saat semua pekerja sudah pulang, Fajar masih duduk sendirian di pondasi rumah yang setengah jadi. Bulan menggantung redup, angin malam membawa dingin yang menusuk. Ia menatap rumah itu lama sekali, seakan berbicara pada dinding bata yang belum diplester. "Ya Allah, jika sabar ini adalah jalan yang kau pilihkan untukku, aku akan tetap bertahan. Aku percaya engkau tidak akan membiarkan hambamu selamanya direndahkan. Akan ada saatnya engkau tunjukkan kebenaran." Tangannya mengepal, wajahnya menengadah ke langit malam. Di balik luka hatinya, tersimpan keyakinan bahwa semua hinaan ini bukan akhir dari kisah hidupnya. Justru inilah awal perjalanan yang akan membuka mata banyak orang. Ia tak tahu, takdir sedang menuntunnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, tekanan yang dialami Fajar kian berat. Ejekan demi ejekan, bisikan demi bisikan, seakan tak pernah berhenti mengikuti langkahnya. Setiap kali ia datang ke lokasi proyek, selalu ada tatapan sinis, senyum meremehkan,
bahkan tawa yang sengaja ditujukan padanya. Meski begitu, Fajar tetap datang tepat waktu. Ia tidak pernah absen, tidak pernah terlambat. Dengan tubuh yang semakin kurus karena kelelahan, ia terus memanggul semen, mengaduk pasir, memaku kayu, dan menyusun bata. Dalam hatinya, ia selalu berbisik, "Sabar, Jar, sabar." Allah tidak pernah tidur. Namun kesabaran itu benar-benar diuji pada suatu sore. Saat itu hujan deras mengguyur lokasi proyek. Para pekerja berhenti sejenak, berlari mencari tempat berteduh. Fajar memilih tetap berdiri di tengah hujan, karena ia harus menyelesaikan adukan semen sebelum mengeras. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya menggigil, tapi ia tetap bekerja. Di saat itulah, sebuah mobil berhenti di depan proyek. Dari dalam, Dewi dan Arman keluar sambil memegang payung. Mereka berdiri di bawah atap teras rumah yang hampir selesai, memandang ke arah Fajar yang kuyup kehujanan. Dengan suara lantang, Dewi berkata, "Lihat tuh Mas, dia rela kehujanan demi beberapa lembar rupiah. Untung aku sudah gak sama dia lagi. Coba kalau aku masih istrinya, mungkin aku juga harus ikut menderita." Arman tertawa kecil, lalu menambahkan, "Betul sayang. Biar saja dia seperti itu. Orang miskin memang pantasnya jadi tontonan." Tawa mereka terdengar jelas di antara suara hujan. Beberapa pekerja lain ikut tersenyum, meski ada juga yang terlihat iba. Tapi tak ada yang berani membela Fajar. Mereka hanya diam, membiarkan suasana semakin menusuk hati. Fajar berhenti sejenak. Matanya menatap tanah yang becek, kakinya terendam lumpur. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena menahan rasa sakit di dadanya. Ia ingin sekali berteriak, ingin sekali berkata bahwa semua orang keliru menilainya. Tapi kata-kata itu lagi-lagi hanya mengendap di dalam hati. Malam harinya, Fajar pulang dengan tubuh lelah. Di rumah kontrakan kecilnya, ia duduk sendirian di atas tikar tipis. Lampu redup bergoyang ditiup angin dari celah jendela. Di hadapannya hanya ada piring berisi nasi dingin dan sayur bening sisa kemarin. Ia menunduk, lalu berdoa lirih. "Ya Allah, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Istriku pergi, orang-orang menertawakan aku. Bahkan mereka menjadikanku contoh hinaan. Tapi aku yakin, Engkau Maha Tahu isi hati hamba-Mu. Jika memang ini jalan hidupku, aku ikhlas. Tapi jika ada jalan lain yang lebih baik, tunjukkanlah, ya Allah." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis itu pecah di tengah kesunyian malam, menjadi saksi betapa beratnya beban yang ia pikul. Namun justru dari tangisan itu, lahirlah kekuatan baru dalam dirinya. Di saat semua orang melihat Fajar sebagai lelaki yang kalah, ia diam-diam mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuat semua hinaan berbalik menjadi penyesalan mendalam. Malam itu, setelah tangis panjang yang membasahi sajadah lusuh di kontrakannya, Fajar duduk lama menatap selembar kertas yang sudah agak kusam. Kertas itu adalah dokumen kepemilikan tanah, sertifikat luas yang menyebut namanya dengan jelas. Tanah itulah yang kini berdiri puluhan unit rumah, termasuk rumah yang sedang dibangun untuk Dewi dan Arman. Ya, dialah pemilik asli lahan itu. Sejak lama tanah tersebut diwariskan oleh orang tuanya. Namun Fajar tidak pernah membanggakannya di hadapan siapapun. Ia memilih diam, membiarkan orang-orang meremehkannya. Sebab baginya, harta bukanlah alat untuk pamer, melainkan amanah yang harus dipergunakan dengan benar. Beberapa tahun sebelumnya, ia sudah menjalin kerja sama dengan pihak pengembang perumahan. Namun ia sengaja meminta agar identitasnya tidak diumumkan lebih dulu. "Saya hanya ingin melihat bagaimana hidup mengajarkan manusia bersikap," katanya kala itu. Dan keputusannya kini justru memperlihatkan wajah asli orang-orang di sekitarnya. Ada yang tetap menghargai, ada pula yang menertawakan tanpa tahu siapa sebenarnya Fajar. Di proyek, ia sengaja ikut bekerja sebagai tukang bangunan. Bukan karena ia miskin, melainkan karena ia ingin merasakan bagaimana keringat para pekerja menetes demi selembar rupiah. Ia ingin merasakan lelahnya berdiri di bawah terik matahari,
dinginnya hujan yang menusuk tulang, dan sakitnya dipandang rendah. Ia percaya, hanya dengan begitu ia bisa benar-benar menghargai setiap hasil kerja keras. Namun, yang tidak ia sangka adalah mantan istrinya sendiri justru menjadi orang pertama yang menertawakan dirinya. Setiap hinaan dari Dewi menusuk lebih dalam daripada ucapan orang lain. Karena di lubuk hatinya, Fajar masih menyimpan sedikit sisa cinta, meski telah hancur berkeping. Suatu malam, seorang pria paruh baya datang ke kontrakannya. Ia adalah Pak Herman, manajer lapangan dari developer yang bekerja sama dengan Fajar. Wajahnya serius, matanya memandang Fajar dengan prihatin. "Pak Fajar, sampai kapan Bapak mau diam? Saya sudah lihat sendiri bagaimana mereka menghina Bapak. Bahkan pekerja lain ikut-ikutan meremehkan. Apa Bapak tidak marah?" Tanyanya dengan nada menahan emosi. Fajar hanya tersenyum tipis, meneguk air putih dari gelas retak. "Pak Herman, biarkan saja. Mereka belum tahu siapa saya sebenarnya." Saya tidak mau menjawab dengan kata-kata. Biarlah nanti waktu yang bicara. Tapi Pak Herman ragu, lalu melanjutkan. "Saya takut Bapak tidak kuat menahan semua ini." Fajar menepuk bahunya, lalu berkata lirih. "Saya kuat, Pak, karena saya tidak sendiri. Ada Allah yang selalu bersama saya. Selama saya sabar, insya Allah kebenaran itu akan muncul pada waktunya." Pak Herman menunduk, kagum dengan keteguhan hati Fajar. Ia tahu, tidak banyak orang yang mampu menahan hinaan sedemikian rupa. Ia pun akhirnya pamit, meninggalkan Fajar yang kembali larut dalam doa panjang malam itu. Sementara itu, di sisi lain, Dewi dan Arman semakin sering membicarakan Fajar dengan nada meremehkan. Bagi mereka, Fajar hanyalah bayangan masa lalu yang pantas dijadikan bahan olokan. Mereka tidak tahu, justru tanah tempat rumah mereka berdiri adalah milik lelaki yang setiap hari mereka hina. Hari demi hari semakin mendekati momen besar, serah terima rumah. Dan semakin dekat hari itu, semakin dekat pula waktu terbukanya rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, suasana proyek perumahan terasa berbeda. Udara masih sejuk, embun belum sepenuhnya menguap, tapi sudah terdengar suara ramai dari warga sekitar. Mereka berdatangan, ingin melihat rumah-rumah yang hampir selesai dibangun. Di antara deretan bangunan bata yang sudah berdiri kokoh, satu rumah tampak lebih menonjol. Rumah milik Dewi dan Arman. Rumah itu sudah hampir rampung. Cat dindingnya berwarna krem muda, kusen pintunya baru dipasang, dan lantainya sudah dilapisi keramik mengkilap. Di depan rumah, Arman berdiri dengan penuh kebanggaan, memakai kemeja putih rapi, celana kain, dan jam tangan mewah yang sengaja dipamerkan. Dewi, dengan perut buncitnya, mengenakan gamis elegan berwarna biru laut. Tangannya sesekali mengelus perutnya, sementara wajahnya bersinar dengan senyum penuh kepuasan. Sesekali ia menoleh ke arah warga yang lewat, lalu berkata, "Insya Allah, sebentar lagi kami bisa menempati rumah ini. Doakan ya, semoga lancar." Warga pun ramai mengucapkan selamat. "Wah, bagus sekali rumahnya Bu Dewi. Rezekinya luar biasa. Mantap sekali Pak Arman, pantas kalian terlihat bahagia. Rumahnya megah sekali." Ucapan itu membuat Dewi semakin angkuh. Ia berdiri di teras rumah, lalu berkata agak keras, seolah ingin semua orang mendengar. "Alhamdulillah, inilah hasil pilihan yang tepat. Kalau dulu aku tetap bersama Fajar, mana mungkin aku bisa tinggal di rumah seperti ini. Hidupku pasti masih di kontrakan sempit." Semua orang tertawa kecil, ada yang hanya tersenyum, tapi tak satu pun yang membantah. Ucapan itu menusuk telinga Fajar, yang kebetulan sedang mengaduk semen tak jauh dari sana. Ia berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, tapi suara itu terlalu jelas untuk diabaikan. Arman menambahkan dengan nada penuh kesombongan, "Rumah ini nantinya akan ada taman kecil, garasi, dan kamar utama dengan AC. Saya ingin istri saya hidup nyaman, nggak seperti dulu yang harus makan seadanya dan tidur di kasur tipis." Dewi tersenyum manis, lalu menimpali, "Mas Arman,
memang suami terbaik. Aku bersyukur sudah bertemu dengannya. Tatapannya sekilas mengarah ke Fajar yang sedang jongkok bekerja. Ada kilatan puas di matanya, seolah ingin menunjukkan betapa beruntungnya ia meninggalkan Fajar. Beberapa pekerja yang mendengar ikut tertawa pelan. Ada yang menepuk bahu Fajar sambil berkata, "Jar, mantanmu hebat sekarang. Kamu harus ikhlas, jangan sakit hati." Fajar hanya tersenyum tipis, meski dalam dadanya, luka itu semakin dalam. Siang itu, Dewi bahkan sengaja mengajak beberapa tetangga untuk masuk ke dalam rumahnya, meski belum sepenuhnya selesai. Ia menunjuk-nunjuk setiap sudut dengan penuh kebanggaan. "Nah, ini ruang tamu. Nanti aku taruh sofa besar di sini. Di sana kamar bayi, aku sudah siapin pernak-perniknya. Dan di atas ada kamar khusus kalau ada tamu datang." Para tetangga mengangguk-angguk kagum. Dewi makin bersemangat, seolah sedang pamer bahwa ia kini hidup di level yang berbeda. Dari kejauhan, Fajar menatap sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, semua yang dipamerkan itu berdiri di atas tanah yang sebenarnya miliknya. Namun ia memilih tetap diam, membiarkan Dewi larut dalam kebahagiaannya yang semu. Malam harinya, saat semua pekerja pulang, Fajar duduk di pondasi rumah yang lain. Ia menatap rumah Dewi dari kejauhan. Lampu sorot menerangi dindingnya yang sudah rapi, membuat rumah itu tampak megah. Dalam hati, Fajar berdoa, "Ya Allah, jika memang mereka berhak atas kebahagiaan ini, jangan Kau ambil. Tapi jika di balik kesombongan mereka ada ujian yang Kau titipkan, aku mohon, beri mereka pelajaran dengan cara-Mu." Hari-hari berikutnya, pamer itu terus berlanjut. Dewi semakin sering datang dengan pakaian baru. Arman kerap berdiri gagah sambil mengobrol tentang bisnisnya. Mereka berdua seakan lupa bahwa di balik semua itu, ada seorang lelaki yang mereka hina, yang diam-diam justru memegang kunci atas apa yang mereka banggakan. Dan semakin dekat hari serah terima rumah, semakin besar pula api kesombongan yang mereka tunjukkan. Mereka tidak tahu, sebentar lagi semua itu akan berbalik. Hari-hari menjelang serah terima rumah semakin terasa berat bagi Fajar. Setiap kali ia datang ke proyek, selalu saja ada sesuatu yang membuat dadanya perih. Hinaan, tawa, bisikan, bahkan tatapan orang-orang. Semuanya seperti menambah beban yang sudah begitu berat di pundaknya. Suatu pagi, ketika ia baru saja tiba di lokasi, terdengar suara beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman rumah tetangga proyek. Mereka bercakap dengan suara keras, seolah ingin didengar Fajar. Kasihan ya si Fajar itu, ditinggal istrinya yang sekarang hidup bahagia. Dia sendiri masih jadi kuli. Ya, coba kalau dulu dia lebih giat cari uang, mungkin Dewi gak ninggalin dia. Tapi memang udah jalannya. Ada orang yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin. Kalimat itu membuat langkah Fajar terhenti sejenak. Ia menunduk, pura-pura tidak dengar, tapi dadanya terasa sesak. Seolah seluruh desa sepakat menjadikannya bahan cerita. Tak cukup sampai di situ, siang harinya Arman datang bersama beberapa kerabatnya. Mereka berkeliling rumah sambil menunjuk-nunjuk dengan penuh kebanggaan. Salah seorang kerabat berkata, "Wah, hebat sekali kamu, Man. Baru menikah sudah bisa kasih istri rumah sebagus ini." Arman tersenyum lebar, menepuk bahu Dewi, lalu berkata, "Iya dong. Istriku pantas dapat yang terbaik. Apalagi dia pernah salah pilih suami dulu." Untung sekarang dapat aku kerabatnya tertawa. Dewi ikut tersenyum. Lalu dengan suara yang sedikit ditinggikan ia menimpali, "Iya, benar. Kalau aku masih sama yang dulu, mungkin sekarang aku masih hidup menderita." Tatapannya sekilas mengarah ke Fajar yang sedang mengaduk semen di pojok halaman. Semua orang menoleh ke arah yang sama. Beberapa tertawa kecil, ada yang hanya terdiam. Tapi Fajar bisa merasakan tatapan itu menusuk tubuhnya seperti duri. Ia terus bekerja, meski hatinya terasa diiris-iris. Hari berganti, tekanan itu semakin menjadi. Bahkan di warung kopi tempat ia biasa singgah sejenak, obrolan orang-orang selalu mengaitkannya. "Jar,
Sabar ya. Hidup memang begini. Kalau rezeki orang lain lebih besar, kita harus ikhlas. Kata seorang bapak paruh baya sambil menyeruput kopi. Tapi ucapan itu lebih terasa seperti sindiran daripada nasihat. Malamnya, Fajar pulang dengan langkah gontai. Di kontrakannya yang sunyi, ia menyalakan lampu kecil lalu duduk di atas sajadah. Ia menatap sertifikat tanah yang terlipat rapi di lemari kecil. Tangannya gemetar saat meraba kertas itu. Ada rasa ingin sekali membuka semuanya, mengumumkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kenapa aku harus terus diam? Sampai kapan aku harus menahan semua ini? Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Namun seketika ia teringat wajah almarhum ayahnya. Pesan ayahnya dulu terngiang kembali, "Jar, jangan pernah gunakan harta untuk kesombongan. Harta itu amanah. Gunakan dengan bijak. Orang yang sabar, rezekinya akan lebih besar daripada orang yang suka pamer." Air mata Fajar jatuh. Ia tahu, ayahnya benar. Diam bukan berarti kalah. Menahan bukan berarti lemah. Justru dari sabar itulah kekuatan sejati lahir. Malam itu, ia menangis lama sekali. Tangis yang bukan lagi hanya tentang hinaan Dewi atau cemooh Arman, tapi juga tentang perjuangan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam dendam. Dan di balik kesunyiannya, Fajar tidak tahu bahwa waktu pembuktian itu semakin dekat. Hari serah terima rumah hanya tinggal menghitung hari. Semua orang akan segera melihat siapa sebenarnya lelaki yang selama ini mereka hina. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya rumah itu hampir rampung. Dinding-dindingnya sudah dicat rapi, jendela kaca sudah terpasang, dan atapnya berdiri kokoh. Dari kejauhan, rumah tersebut tampak megah, berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Semua orang yang lewat selalu menoleh, takjub melihat bangunan baru yang berdiri di atas tanah subur itu. Bagi Dewi dan Arman, ini adalah puncak kebanggaan. Mereka hampir setiap sore datang ke lokasi, sekadar berdiri di teras, melihat para tukang bekerja, lalu memuji diri sendiri atas keberhasilan mereka. "Mas, sebentar lagi kita bisa pindah," kata Dewi dengan wajah berbinar, sambil mengelus perutnya yang kian membesar. Arman merangkul bahunya, lalu menimpali, "Iya, sayang. Kamu pantas dapat rumah bagus seperti ini. Lupakan masa lalu yang kelam. Sekarang kamu hidup dengan orang yang bisa menjamin masa depanmu." Ucapan itu diucapkan keras-keras. Jelas sekali ditujukan agar Fajar mendengar. Dan memang, tak jauh dari sana, Fajar sedang menata sisa-sisa bahan bangunan. Bajunya kotor, wajahnya lelah, tapi telinganya menangkap jelas setiap kata. Hatinya perih, tapi ia tetap diam. Ia tahu, semakin dekat hari serah terima, semakin besar pula rasa sombong Dewi dan Arman. Mereka begitu yakin bahwa rumah itu adalah simbol kemenangan mereka, tanpa pernah menyadari bahwa fondasinya berdiri di atas tanah milik orang yang mereka rendahkan. Sore itu, warga sekitar berdatangan, ingin melihat langsung rumah yang sudah hampir selesai. Beberapa bahkan berfoto di depan rumah Dewi, mengucapkan selamat dan mendoakan kebahagiaan. Dewi tersenyum penuh kebanggaan, bahkan sempat berucap, "Alhamdulillah, ini berkat pilihan hidupku yang tepat. Aku bersyukur sudah meninggalkan masa lalu yang salah." Kalimat itu bagai pisau yang menusuk dada Fajar. Ia menarik napas panjang, menatap langit sore yang mulai memerah. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Hari besar itu sebentar lagi tiba. Jika memang kau ingin menunjukkan kebenaran, tunjukkanlah dengan caramu." Malamnya, Fajar duduk lama di kontrakan kecilnya. Ia membuka kembali map berisi dokumen tanah, menatap nama yang tercetak jelas di sana. Fajar bin Slamet. Hatinya bergetar. Ia tahu, hanya tinggal satu langkah lagi, semua akan terbongkar. Dan benar saja, keesokan harinya, kabar resmi datang. Pihak developer mengumumkan bahwa acara serah terima rumah akan diadakan 30 hari setelah rumah itu selesai. Semua pembeli, termasuk Arman dan Dewi, diundang untuk hadir.
Berita itu cepat menyebar. Warga semakin ramai membicarakan, tak sabar ingin melihat momen bahagia pasangan yang dianggap paling beruntung di desa itu. Dewi bahkan tak segan-segan mengundang kerabat dan teman-temannya untuk hadir. Biar semua orang tahu, Mas, bahwa kita berhasil. Aku ingin mereka lihat dengan mata kepala sendiri betapa bahagianya aku sekarang, katanya penuh semangat. Arman hanya mengangguk, wajahnya diliputi rasa puas. Di sisi lain, Fajar duduk dalam diam. Ia tahu, saat hari itu tiba, hidup banyak orang akan berubah. Terutama hidup Dewi dan Arman. Dan waktu itu semakin dekat. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana perumahan itu sudah ramai. Tenda besar berdiri di halaman depan, kursi-kursi plastik tersusun rapi, dan spanduk bertuliskan, acara serah terima rumah baru, developer Harapan Sentosa, terbentang lebar di atas panggung kecil. Warga desa berdatangan. Ada yang sekadar ingin menonton, ada pula yang datang karena diundang. Anak-anak berlarian di sekitar, sementara ibu-ibu mengenakan kebaya sederhana, berdesakan ingin mendapat tempat duduk. Musik dangdut pelan diputar dari pengeras suara, menambah semarak suasana. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil hitam mengilap masuk ke area acara. Semua mata tertuju, lalu tepuk tangan pun terdengar. Dari mobil turunlah Arman dengan kemeja putih rapi, celana bahan hitam, dan sepatu mengkilap. Di sampingnya, Dewi melangkah anggun dengan gamis baru berwarna hijau zamrud, tas kecil di tangannya, dan senyum lebar di wajahnya. Perutnya yang besar menjadi pusat perhatian. Banyak yang segera mendekat, menyalami, dan memberi ucapan selamat. Wah, Bu Dewi, sebentar lagi punya rumah baru sekaligus punya anak. Rezeki dobel ini namanya Mas Arman memang hebat. Bisa bikin istrinya bahagia. Lihatlah pasangan paling beruntung di desa kita. Dewi tersenyum semakin lebar, kepalanya sedikit terangkat. Tatapannya kemudian berkeliling, sampai akhirnya tertuju pada seorang lelaki berkaos lusuh dengan celana penuh debu semen yang sedang duduk di bangku paling belakang. Lelaki itu adalah Fajar. Hatinya bergetar, tapi bukan karena malu. Lebih kepada kepedihan yang dalam, melihat orang-orang yang dulu pernah akrab, kini memandangnya hanya dengan rasa kasihan atau meremehkan. Ia menunduk, mencoba tidak menarik perhatian. Acara dimulai. Seorang pembawa acara naik ke panggung, membuka dengan salam, lalu memuji keberhasilan proyek perumahan tersebut. Tepuk tangan bergema setiap kali ia menyebutkan kata kesuksesan. Lalu tibalah saat yang ditunggu. Prosesi simbolis serah terima rumah kepada para pembeli. Nama demi nama dipanggil. Satu persatu, keluarga maju ke panggung menerima kunci rumah dari pihak developer. Senyum, foto, dan tepuk tangan mengiringi mereka. Dan kemudian terdengar jelas suara pembawa acara memanggil, pasangan berikutnya, Bapak Arman dan Ibu Dewi. Silakan maju ke panggung untuk menerima kunci rumah baru. Mereka suasana langsung ramai. Semua mata menatap ke arah Arman dan Dewi. Mereka berdua melangkah dengan penuh percaya diri. Arman menggandeng tangan Dewi, sementara Dewi melangkah perlahan sambil sesekali mengelus perutnya. Kamera ponsel warga berjejer, semua ingin mengabadikan momen itu. Di belakang, Fajar menatap punggung mereka. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Antara pedih, getir, sekaligus pasrah. Ia tahu, inilah momen yang akan membuka tabir besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Pembawa acara melanjutkan. Rumah megah ini berdiri di atas tanah yang luas, kokoh dan penuh harapan. Semoga membawa keberkahan bagi keluarga baru ini. Dewi tersenyum lebar, Arman menunduk sedikit memberi hormat, lalu mengambil kunci rumah yang diberikan manajer proyek. Tepuk tangan bergema, sorak-sorai terdengar. Semua orang menganggap inilah puncak kebahagiaan mereka. Namun, tak ada yang tahu, tepat setelah nama mereka disebut, ada nama lain yang akan mengguncang seluruh perasaan orang-orang yang hadir.
sebuah kejutan besar sudah menunggu untuk diumumkan. Suasana tenda semakin meriah setelah Arman dan Dewi menerima kunci rumah mereka. Warga bertepuk tangan, beberapa berteriak memberi selamat, dan anak-anak berlari-lari di sekitar panggung. Senyum lebar, Dewi tak pernah hilang dari wajahnya. Ia berdiri di samping Arman dengan kepala tegak, seolah ingin mengatakan pada dunia bahwa pilihannya meninggalkan Fajar adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Namun, acara belum selesai. Pembawa acara kembali mengambil mikrofon. Suaranya menggema di bawah tenda. Bapak, Ibu, hadirin semua. Selain serah terima rumah, hari ini ada momen istimewa. Pihak developer ingin memperkenalkan secara resmi siapa sosok pemilik lahan besar tempat perumahan ini dibangun. Sosok yang selama ini memilih untuk tidak ditampilkan di depan publik. Namun hari ini akan diperkenalkan agar kita semua tahu kepada siapa kita berterima kasih. Kerumunan mulai riuh. Suara-suara penasaran terdengar. Wah, siapa ya pemilik aslinya? Mungkin orang kota yang kaya raya itu. Pasti bukan orang sini. Kalau orang sini kita pasti tahu. Dewi menoleh ke Arman dengan senyum penuh kepastian. Pasti orang kota, Mas. Pantas saja rumah ini megah dan mahal. Arman mengangguk, ya jelas, sayang. Mana mungkin orang kampung punya tanah sebesar ini. Pembawa acara melanjutkan dengan suara penuh wibawa. Baiklah, mari kita sambut bersama pemilik lahan perumahan Harapan Sentosa. Sosok yang sebenarnya selalu bersama kita di sini. Hening seketika. Semua mata menatap panggung. Detik terasa berjalan lambat. Dialah Bapak Fajar bin Slamet. Seketika suasana pecah. Riuh rendah suara warga terdengar. Ada yang terkejut, ada yang berbisik tak percaya. Bahkan ada yang langsung berdiri dari kursinya. Semua menoleh ke arah belakang, mencari sosok yang disebut. Dewi terbelalak. Senyumnya lenyap seketika. Matanya mencari-cari, sampai akhirnya berhenti pada seorang lelaki berkaos lusuh, wajah penuh debu semen, yang duduk di kursi paling belakang. Lelaki itu perlahan berdiri. Fajar. Ia melangkah pelan ke depan, melewati barisan warga yang masih tak percaya. Bisikan-bisikan semakin ramai. Fajar? Itu Fajar yang tukang bangunan itu? Tidak mungkin. Bukannya dia miskin, ditinggal istrinya. Ya Allah, ternyata dia pemilik tanah ini. Arman pucat. Tangan yang tadi menggenggam kunci rumah bergetar. Dewi menggenggam lengannya erat, wajahnya berubah tegang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Fajar naik ke panggung, wajahnya tenang, matanya sedikit merah karena menahan perasaan yang selama ini ia pendam. Ia menerima mikrofon dari pembawa acara, lalu menatap semua orang yang hadir. Suara Fajar pelan, namun jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar, pemilik lahan tempat perumahan ini dibangun. Saya bersyukur bisa melihat tanah warisan orang tua saya berubah menjadi rumah-rumah indah untuk keluarga-keluarga baru. Terdengar gumaman kaget. Beberapa orang bahkan menutup mulutnya dengan tangan. Semua mata masih sulit percaya dengan kenyataan yang baru saja terbongkar. Fajar melanjutkan. Selama ini saya memilih ikut bekerja sebagai tukang, bukan karena miskin, tapi karena saya ingin merasakan bagaimana perjuangan keringat para pekerja yang membangun rumah-rumah ini. Saya ingin menghargai mereka dengan cara ikut menanggung lelahnya. Kalimat itu membuat suasana hening. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi bisikan meremehkan. Semua orang terdiam, menyadari betapa selama ini mereka salah menilai. Di barisan depan, Dewi menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Arman menatap Fajar dengan wajah kaku, tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Fajar tetap berdiri tegak di panggung, menatap hadirin dengan mata yang berkilat. Rahasia yang ia simpan rapat akhirnya terbuka. Dan mulai detik itu, kehidupan semua orang di sana tidak akan pernah sama lagi. Suasana tenda yang semula meriah, kini berubah menjadi hening menekan. Nama Fajar masih menggema di kepala semua orang.
Orang yang selama ini mereka anggap hanya seorang tukang lusuh, ternyata adalah pemilik lahan perumahan megah itu. Dewi menunduk dalam, wajahnya merah padam. Tangan yang tadi memegang kunci rumah kini gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran di keningnya. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya kaku. Hatinya seperti diremas-remas rasa malu yang tak bisa disembunyikan lagi. Arman, yang biasanya gagah penuh percaya diri, kini berdiri kaku. Matanya tak berani menatap siapapun. Kunci rumah yang tadi ia pamerkan di hadapan warga terasa begitu berat di genggamannya. Bisikan-bisikan warga terdengar semakin jelas. Ya Allah, jadi selama ini kita salah menilai. Kita kira Fajar miskin, ternyata dialah yang punya semua tanah ini. Pantas dia sabar terus, ternyata hatinya lebih besar dari semua hinaan. Beberapa orang bahkan menatap Dewi dengan tatapan sinis. Ada yang berbisik, kasihan, dia dulu meninggalkan suami yang tulus demi pria kaya. Ternyata kekayaan sejati justru ada pada Fajar. Dewi merasakan semua tatapan itu menusuk seperti duri. Ia ingin sekali berlari, ingin sekali bersembunyi, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi gamis mahal yang ia kenakan. Fajar berdiri di panggung, menatap kerumunan dengan wajah tenang. Ia tidak mengucapkan kata kasar, tidak pula menunjuk-nunjuk. Justru ia tersenyum tipis. Meski dalam hatinya ada luka yang sulit terobati, ia memilih berkata dengan lembut, "Saudara-saudaraku, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya. Kita tidak tahu apa yang Allah titipkan di balik kesederhanaan seseorang." Kalimat itu disambut bisikan haru. Beberapa orang mengangguk, ada yang menitikkan air mata. Di barisan depan, Dewi menutup wajah dengan kerudungnya. Ia tidak sanggup menatap Fajar, tidak sanggup menatap warga, bahkan tidak sanggup menatap suaminya sendiri. Suara hatinya berteriak, "Kenapa aku buta? Kenapa aku meninggalkan lelaki yang tulus hanya demi harta semu?" Arman mencoba menenangkan, menggenggam tangan Dewi, tapi Dewi justru menepis pelan. Rasa malu dan penyesalan sudah terlanjur membakar hatinya. Ia sadar, semua ejekannya pada Fajar kini berbalik menjadi cambuk yang memukul dirinya sendiri. Warga yang tadi memuji-muji Dewi dan Arman kini berganti wajah. Ada yang menatap dengan kasihan, ada pula yang terang-terangan menunjukkan rasa kecewa. Keangkuhan pasangan itu runtuh seketika, digantikan dengan rasa malu yang menusuk hingga tulang. Sementara Fajar tetap berdiri tegak. Ia tidak mencari balas dendam, tidak pula ingin merendahkan balik. Ia hanya ingin semua orang belajar dari kisahnya, bahwa kesabaran dan keikhlasan pada akhirnya akan membuahkan penghormatan. Hari itu, Dewi benar-benar merasakan pahitnya dihina. Bukan oleh kata-kata, tapi oleh kenyataan yang tak bisa ia bantah. Dan pahit itu akan ia bawa selamanya. Suasana tenda masih hening. Semua mata masih tertuju pada Fajar yang berdiri di panggung sederhana itu. Lelaki yang selama ini mereka anggap tak lebih dari seorang tukang bangunan lusuh, kini berdiri dengan wibawa yang tidak bisa disangkal lagi. Fajar menatap kerumunan. Wajahnya teduh, suaranya tenang, meski dalam dadanya ada ribuan rasa yang berputar. Ia menatap Dewi dan Arman yang duduk di barisan depan. Dewi masih menunduk, wajahnya basah oleh air mata. Arman berusaha tegar, tapi jelas terlihat sorot matanya goyah. Fajar menghela napas panjang sebelum berbicara. "Saudara-saudaraku, saya bukan orang hebat. Saya hanya anak desa yang mendapat amanah dari orang tua berupa tanah ini. Saya memilih ikut bekerja sebagai tukang, bukan karena saya tidak punya apa-apa, tapi karena saya ingin belajar merasakan lelahnya para pekerja. Saya ingin tahu bagaimana beratnya mencari nafkah selembar demi selembar. Dan dari sanalah saya belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan dari baju yang ia pakai atau pekerjaan yang ia jalani, melainkan dari hatinya yang ikhlas dan sabarnya menghadapi ujian." Suara hadirin bergetar. Ada yang menunduk malu,
Ada pula yang meneteskan air mata. Kata-kata Fajar menyentuh hati mereka lebih dalam dari apapun. Fajar melanjutkan, menatap langsung ke arah Dewi. Dulu, saya pernah kehilangan orang yang saya cintai karena dianggap tidak punya masa depan. Saya tidak marah, saya tidak membenci, saya hanya percaya Allah selalu punya rencana yang lebih indah daripada rencana manusia. Dan hari ini, rencana itu terbukti. Bukan untuk membuat orang lain malu, tapi untuk menunjukkan bahwa hidup jangan pernah diukur dari harta semata. Dewi tidak sanggup lagi menahan tangis. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Semua orang bisa melihat betapa penyesalan itu menggerogoti hatinya. Arman menunduk, tak mampu menatap Fajar, seakan wibawanya runtuh di hadapan lelaki yang dulu pernah ia hina. Fajar menundukkan kepala sebentar, lalu menutup ucapannya dengan kalimat lirih namun jelas. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah remehkan siapapun, sekecil apapun mereka terlihat. Karena bisa jadi, orang yang kita hina justru orang yang paling Allah muliakan. Semoga rumah-rumah ini membawa keberkahan, dan semoga kita semua diberi hati yang lebih sabar dan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara amin terdengar lirih dari kerumunan. Udara di bawah tenda terasa berbeda, penuh haru. Orang-orang menatap Fajar dengan mata yang kini dipenuhi rasa hormat. Tidak ada lagi tawa meremehkan, tidak ada lagi cemooh. Yang tersisa hanyalah kagum dan penyesalan. Dewi menitikkan air mata terakhir. Ia tahu, kesempatan untuk memperbaiki masa lalu sudah tertutup. Yang ada hanyalah kenyataan pahit, bahwa ia telah kehilangan lelaki yang sebenarnya paling tulus mencintainya. Dan rasa malu itu akan membekas seumur hidupnya. Fajar turun dari panggung dengan langkah tenang. Beberapa warga langsung menyalaminya, menunduk hormat, bahkan meminta maaf. Dan di dalam hatinya, Fajar tersenyum kecil, bersyukur bahwa kesabaran panjangnya akhirnya berbuah manis. Hari itu bukan hanya hari serah terima rumah. Hari itu juga menjadi hari serah terima pelajaran hidup, tentang cinta, kesabaran, kesombongan, dan balasan Allah yang tak pernah meleset. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.